Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masni, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Syahril Sanusi SPD dan pengajar praktek Ibu Fatmawati SPD. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang koneksi antar materi modul 2.1A8 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu proses pendekatan sistematis yang dirancang oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi serangkaian keputusan masuk akal atau common sense berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas? Di antaranya dengan yang pertama adalah menjelaskan tujuan pembelajaran, yang kedua membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan kesiapan belajar murid, minat murid, serta profil belajar murid. Yang keempat, menganalisa penerapan 3 strategi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk, dengan memilih salah satu diferensiasi atau keseluruhan diferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu murid mencapai hasil yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu dengan 3 strategi diferensiasi. Satu adalah diferensiasi konteks, yaitu materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada murid. Yang kedua, diferensiasi proses merupakan alur kegiatan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk, yakni hasil dari proses pembelajaran, sejauh mana daya serap murid terhadap konten atau materi pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil optimal juga dengan cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, yaitu dengan cepat atau lambat, konkret atau abstrak, secara mandiri atau perlu bantuan. Yang kedua adalah minat murid, minat di bidang olahraga, matematika, sains, dan seni. Kemudian yang ketiga, profil belajar murid, yaitu gaya belajar, kecerdasan, dan latar belakang. Bagaimana Anda melihat koneksi antara materi model ini dengan modul sebelumnya dalam pembelajaran siswa yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid untuk mendapatkan siswa profil pelajar Pancasila? Koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan kebutuhan belajar berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid.
Koneksi antara materi modul 1.2 dengan modul 2.1. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yakni berpihak kepada murid, mandiri, kolaborasi, refleksi, dan inovasi. Itu merupakan nilai. Kemudian untuk peran, terwujudnya kepemimpinan pada murid dengan menuntun murid dalam belajar, menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid tanpa unsur paksaan dari guru. Keterkaitannya dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Guru telah mewujudkan pembelajaran berpihak kepada murid dengan pemenuhan kebutuhan belajar setiap anak. Koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak dapat merumuskan visi dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Koneksi antar materi modul 1.3 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, ambil pelajaran yang sudah dipelajari dengan pemenuhan sesuai kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, gali mimpi, kondisi ideal belajar murid. Yang keempat, jabarkan 3 strategi pembelajaran yaitu konten, proses, dan produk. Yang kelima, atur penilaian dengan assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Pembiasaan perilaku yang positif berbudi luhur di lingkungan sekolah sehingga terciptanya nilai-nilai kebajikan universal. Koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi akan memberi posisi kontrol guru sebagai manajer, yakni dengan siswa memanajer sendiri sikap perilaku dan profil belajar murid sesuai dengan nilai-nilai universal yang diyakini murid sehingga murid merasa dihargai sehingga terwujudlah pembelajaran berpihak kepada murid. Kesimpulan koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran berpihak kepada murid. Nilai dan peran guru pada pembelajaran berpihak kepada murid, mandiri, refleksi, kolaboratif, dan inovatif merupakan komponen-komponen yang dapat mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid terlahir dengan keunikan dan akan mendapat pelayanan yang baik dengan visi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif di sebuah lembaga pendidikan. Demikian, terima kasih, salam dan bahagia.